dari fraksi Demokrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang ya, masih siang. Makasih Pak Ketua dan teman-teman semua. Yang saya hormati juga para 5 tahun saya di sini, mau 6 tahun ini ya. Untungnya nggak seberapa ya. Kemarin waktu monet terakhir aja, kan dia mensal pendapatannya 1M 14 juta. Putar diri apa bisa kusumbangkan untuk ke pemerintah kota gitu. Jadi saya mau ini terminal lebih bagus lagi. Jangan bilang ini nanti begini, tapi nanti pada kenyataannya begitu lagi. Karena memang yang dibilang tadi Pak William ya, saya sama Pak William sama-sama ini sudah lama di sini. Di rute yang baru ada perubahan ke arah yang lebih bagus. Mobil-mobil juga bisa masuk ke dalam terminal, bukan hanya terminal bayangan yang banyak premannya kan ya. Jadi juga harus ada keberanian memang dari direksinya untuk bisa memasukkan mobil ke dalam terminal. Karena terminalnya kalau kita sidak ke sana selalu kosong. Kalau sore-sore itu nggak ada mobil. Jadi saya bilang, buat apa ini terminal? Terus dia sewa-sewakan los itu juga kosong, nggak ada. Jadi saya bilang, apa sih ini? Jadi untuk apa gitu? Jadi setidaknya ini Perumda atau PD terminal ini setidaknya ada sesuatu yang diberikan kepada pemerintah kota. Jangan hanya dia membiayai dirinya sendiri. Mudah-mudahan nanti Bapak terpilih jadi dirut yang definitif semuanya ini. Ya, alhamdulillah nanti kita bisa ketemu lagi. Juga pasar juga mudah-mudahan bisa menciptakan pasar yang baik, yang nyaman untuk kita semua. Terus kalau PDAM terus terang kan masalahnya ada selalu di utara ya Pak ya. Kalau saya sih alhamdulillah ya, karena saya tinggal antara Latimojong sama Gunung Merapi, alhamdulillah kalau air mah lancar-lancar aja. Cuman kemarin sempat saya tanya ke direksi yang lama, saya bilang kenapa sih, apa masalahnya itu, kenapa berlarut-larut itu yang namanya daerah utara, kenapa selalu kering, apa gimana? Dia bilang, iya Bu, soalnya pipanya itu mahal, dia bilang gitu. Oh mahalnya itu seberapa ya? Saya tanya gitu, 14M, dia sebut gitu. Saya bilang, kalau itu aja kenapa sih? Saya rasa pendapatannya PDM jauh lebih dari itu ya Pak ya. Saya rasa dengan nanti Pak Anca di sini, insya Allah nanti PDM lebih bagus lagi, dividennya lebih banyak lagi. Saya rasa demikian juga Pak Uli juga ya. Pak Uli ini juga ya, teman klien. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali cukup ya? Atau masih ada? Oke. Fraksi Gerindra, Pak Kasrudi silakan. Terima kasih pimpinan beserta teman-teman di Komisi B. Yang saya hormati para direksi, alhamdulillah, salam kenal Pak, saya Kasrudi dari Gerindra. Saya ucapkan selamat atas terpilihnya dan dipercaya oleh Wali Kota Pak Munafri. Selamat menjalankan tugas juga. Yang pertama saya mau sampaikan, jangan dilupakan Pak, karena biar bagaimanapun seperti teman kami bilang tadi bahwa salah satu penumpang Kota Makassar Bangkit ini adalah PAD. Dan itu ditopang dari PAD Bapak-Bapak, baik dari PDAM, pasar. Banyak kami mendengar juga dari struktur dalam juga, karena biasanya pendapatan itu habis dari pembiayaan di dalam Pak. Jadi kami berharap mungkin ada salah satu, saya juga tadi tidak mendengar ada visinya Pak Anca, tapi saya berharap perbaikan di dalam dulu. Karena kalau kita loss di dalam, pasti pendapatan yang kita store itu pasti akan kurang ke kami. Jadi saya berharap mungkin ada dimulai dari perbaikan di dalam juga, tapi saya rasa Pak Anca dengan pengalaman yang ada, yang mumpuni, saya pasti yakin dan percaya bahwa PDAM akan lebih bagus ke depannya. Terus mungkin nanti ke depannya mungkin bisa disampaikan kepada kami bahwa kami ini betul kami punya opsi atau tugas itu pengawasan, tapi kami sebagai mitra Pak, kami biasa banyak ditanya wartawan. Jadi jangan salah paham kalau kita dipanggil di sini hanya mau tanya apa kita mau, tapi tidak Pak, ini karena kami biasa ditanya juga wartawan. Jadi kalau bisa nanti saya berharap tadi ini dicatat Pak, kita catat karena banyak teman-teman tadi ini bertanya, mungkin lupa nanti jawab. Saya berharap itu dicatat supaya apa yang kami sampaikan itu kami dapat jawabannya.
Karena kami keluar ini kami biasa ditanya wartawan. Biasa di sini ada kegiatan namanya parlementa. Biasa kalau kami tugas dan fungsinya di Komisi B, pasti kami menyampaikan seputar kondisi Komisi B dengan mitra-mitranya. Dengan pejabat-pejabat yang yang jenderal atau APH mungkin, tapi kalau kita kasih dengan penawaran yang kenyamanan, saya rasa tidak ada masalah itu. Nah, mungkin mereka itu di luar karena di dalam itu tidak nyaman. Jadi harapan saya dengan direksi yang baru ini bisa membuat nyaman terminal yang ada di Kota Makassar. Terus satu lagi PDAM, mungkin kita ini di Makassar ini punya struktur sampai ke bawah namanya RT RW. Saya tidak tahu berapa piutang PDAM terhadap pelanggannya, tapi saya rasa itu cukup besar piutang kita. Tunggakan jangan. Terus pimpinan mau tanya sedikit, memang parkir dari pagi memang? Sudah dipanggil, beliau sudah di Jakarta kemarin baru sampai suratnya. Oh siap. Jadi dia izin kasih sesi berikutnya dia. Oh siap. Enggak, karena saya juga mau kenal ini, apalagi kan baru direksi baru tuh. Siap. Makasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Terakhir ya. Pak Basir dari fraksi PKB. Iya. Sorry, saya baru lihat ke Ibu. Oh iya, selamat datang Ibu Haji Irma dari fraksi Hanura. Ya, izin Ketua, karena waktu juga ini sudah terlalu lama kita di sini, sementara belum ada hal-hal yang terlalu krusial saya kira untuk kita diskusikan pada kesempatan ini. Saya kira awalnya memang semangatnya untuk silaturahmi dan saling mengenal. Yang pertama saya ingin mengucapkan selamat dan saya bahagia sebenarnya karena yang terpilih ini boleh-boleh bertiga saya teman. Yang teman dapil saya Pak Elber, beliau berdua senior, teman seperjuangan. Alhamdulillah kalau saya dengan Kak Anca ini sama-sama senasib dulu di segel ruangan waktu jadi direksi. Alhamdulillah sekarang beliau bangkit kembali. Saya juga tahu alhamdulillah masuk kembali di sini Kak. Ini hikmahnya barangkali kita disalimi Pak. Ibu, saya tidak tahu tali atau sudah mulai merah-merah. Iya, berani maksudnya. Oh gitu, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja, Bapak Ibu yang saya hormati. Tadi teman-teman, bukan nama lengkapnya Pak Uli juga, biasa panggil Uli. Pak Uli, selamat. Alhamdulillah. Setelah mungkin beberapa teman-teman menyampaikan beberapa hal. Terminal. Oh iya, terminal ya Pak Elber. Iya, mohon maaf Pak, karena memang kalau yang dia. Iya, jadi tadi Saudara Pak Basri sudah menyampaikan bahwa belum ada hal yang krusial, tapi ini hal yang penting saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Karena yang Bapak-Bapak, karena yang pertama tugas kami sebagai fungsi pengawasan, tentunya integritas kami sebagai wakil rakyat harus kita jalankan dengan baik. Ada beberapa hal mungkin belum terkonfirmasi kepada Pak Dirut. Yang pertama dengan Grand Review, izin juga Ketua, saya menyampaikan melalui rapat hari ini bahwa ada beberapa yang WA saya. Yang pertama ada 3 orang yang lagi dirawat penyakit kulit karena belum terselesaikannya persoalan air yang ada di Grand River ya, di Barombong tersebut. Kalau menjadi catatan ini Pak Dirut. Selanjutnya juga dari PD Pasar perlu saya sampaikan bahwa tolong di PD Pasar ini ada beberapa hal terkait dengan parkiran-parkiran di pasar dengan MOU yang sudah berjalan. Pasti butuh informasi yang terkhusus dari kami wakil rakyat, karena kami sebagai mitra yang baik tentunya ingin melihat semua kebaikan-kebaikan yang terjadi di Kota Makassar. Saya singkat, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada mungkin sekitar seminggu terakhir ini Pak ya bekerja. Saya mungkin ambil kesimpulan pada hari ini Pak. Yang pertama, PDAM saya tegaskan di sini dan wartawan ada di sini, perlu saya tegaskan hari ini bahwasanya perintah Komisi B hari ini evaluasi segera SDM-nya di dalam, sumber daya manusianya, baik PDAM,
PD Pasar maupun PD Terminal. Kalau ini merugikan perusahaan, segera lakukan evaluasi. Kedua, ini karena tadi Pak Dirut sudah menjanjikan Pak, karena kami kemarin itu menjanjikan warga utara kota dengan timur kota supaya segera dituntaskan. Kalaupun ada hal-hal yang terjadi tidak connect di dalam pelaksanaannya yang lama dengan yang baru, mohon dikondisikan dengan baik Pak. Ketiga, khusus untuk PDM, ada kemarin itu Pak perjanjian hasil sidak kami dengan Ibu Irma tadi dengan GMTD. Jadi PDM sudah memberikan ke kami, ada di staf Pak, sudah memberikan, ada kemarin kita bangun komunikasi, kemudian kami turun sidak. Hasilnya kita mungkin ketemu bertiga supaya Komisi B ini menjadi saksi di situ atas persetujuan antara di pihak GMTD dengan dirut direksi PDM. Soalnya kemarin Pak udah puluhan tahun GMTD ini tidak pernah katanya disidak. Jadi alhamdulillah kami setelah masuk laporan Komisi B kami langsung sidak dan hasilnya ada beberapa hal penting di situ. Ya nanti kita komunikasi dengan Ibu Maya Pak Dirut. Iya. Kemudian pasar segera juga memerintahkan bahwasanya ini rekomendasi Komisi B, evaluasi segera karyawan yang ada di dalam yang tidak bertanggung jawab dan tidak berguna lagi untuk perusahaan. Terus dah bagi PD Pasar selesaikan Pak. Ini perintah komisi. Kenapa? Kita pengusaha lebih besar pajak daripada tiang Pak. Lebih besar pengeluarannya, operasionalnya daripada keuntungannya. Hampir sama-sama. Dan itu juga berlarut-larut dari tahun ke tahun. Jadi rekomendasi Komisi B hari ini segera lakukan evaluasi. Siapapun itu tabrak Pak. Kami ada di belakangmu. Selanjutnya internal aset. Ini aset internalnya PD Pasar Pak sangat semraut di Makassar. Ada kejadian menarik di sini. Dan ini saya buka di forum ini. Sewaktu ada peristiwa di Pasar Butung berapa tahun yang lalu, dan itu tahun kemarin waktu masa-masa politik, ada perintah kejaksaan memerintahkan untuk menguasai aset yang ada di Pasar Butung. Tapi ternyata toh direksi tidak melaksanakan tugas itu dengan baik. Hasilnya dia meninggalkan hutang hari ini dan jangan menjadi beban bagi dirut yang baru. Kami tahu itu Pak. Saya menjadi penyelamat mungkin dirut yang baru ini, makanya saya hadirkan hari ini persoalan itu. Besar Pak. Dan ini kalau kita bongkar Pak, besar kerugian pasar di situ. Saya kira ini menjadi catatan bagi dirut PD Pasar yang baru, PLT dirut pasar yang baru, bahwasanya jangan menjadi beban bagi dirut yang lama, direksi yang lama. Kemudian ini yang terakhir yang paling perlu Pak, agak krusial sekali kemarin. Dirut yang lama beserta direksinya mengangkat kepala pasar tidak sesuai dengan tanggal yang biasanya dilakukan. Jadi di pasar itu Pak, pengalaman kami di Komisi B, setiap tanggal 1 itu atau tanggal 31 orang diberhentikan atau dikasih masuk menjadi kepala pasar. Ini direksi yang lama, dia tulis di situ 17 Maret kalau saya tidak salah, mohon dikoreksi, 17 Maret dikeluarkan SK untuk pergantian kepala pasar. Makanya kepala pasar yang lama tidak mau diganti Pak, karena sudah setengah berjalan punyanya orang. Karena orang gajian setiap tanggal 1. Kemudian yang terakhir, dengan adanya PD Pasar ini yang kemarin yang semraut, mohon kepala pasar ini segera diganti Pak. Ini rekomendasi Komisi B. Semuanya kalau perlu ganti. Kalau mau dipindahkan terserah Pak Dirut.
Tapi rekomendasi Komisi B segera evaluasi kepala pasar yang ada di Kota Makassar. Karena catatan ada beberapa orang yang sudah pensiun Pak, masih dipakai. Begini Pak, kalau udah pensiun dan itu ada perdanya, udah pensiun berarti dia harus mengembalikan semasa dia pensiun dan dia terima uang negara sampai dia menjabat berapa tahun dia harus kembalikan dana itu. Itu menjadi catatan bagi balai pasar. Kemudian terminal, saya kira kembali lagi ke PO tadi, banyaknya PO yang tidak serta-merta. Kalau mungkin silakan berinovasi di situ Pak Elwar. Saya kira kalau perlu masukan kita bisa duduk bersama, karena kami juga pengalaman di sebuah terminal itu, terutama yang di Jalan Kalimbu yang menurut Ibu siapa tadi, Bu Irma, Pak Kasrudi juga banyak. Pasar Kalimbu itu Pak, dulu pernah waktu kami pertama menjabat Komisi B, dilantik sebagai anggota DPR, kami perintahkan dirut parkir, dirut terminal untuk memindahkan itu pedagang dari Pasar Kalimbu ke terminal Pamembai, ke Malengkeri. Tapi mungkin ada sekitar 3 bulan berjalan, kami lagi tidak mengawasi hal itu, kembali lagi. Jadi mohon Pak Dirut, PLT Dirut beserta teman-teman yang ada di terminal, tertibkan itu, kembalikan ke posisi yang kemarin supaya nggak semeraut di situ Pak. Kemudian selanjutnya kembali lagi ke aset. Ini aset pemerintah Pak. Yang tadinya kita bilang terminal tadi bilang sekitar 12 hektar lokasi terminal. Coba kita lihat baik-baik Pak. Pasti kurang dari itu. Karena waktu saya sidak ada beberapa lahan kita hilang, aset kita hilang di saat saya sidak. Tidak sesuai dengan yang tertera di dasar haknya itu, SHM-nya. Kemudian ketiga, ini yang paling penting sebenarnya, yang kata Icul tadi, Pak Icul dari fraksi PKB, kerjasama antar semua pihak Pak. Saya kira di situ ada perhubungan, ada kepolisian, ada ada determinan. Saya terakhir Pak mengucapkan selamat bekerja. Saya sebenarnya tidak mengucapkan minta selamat atas terpilihnya menjadi dirut, karena beliau kami semua kemarin tim dan mungkin ada sedikit permintaan semua dengan teman-teman yang hadir. Baik, setelah berakhirnya hasil monep hari ini, hasil RDP hari ini dengan silaturahim dengan beberapa PLT Dirut, Prosda. Jadi tanpa Pak Asrudi tadi, mohon maaf parkir besok atau besok lusa. Jadi kita jadwal ulang untuk khusus untuk parkir, karena datang suratnya itu jam 12, Pak Ara sudah di Jakarta. Baik, terima kasih atas waktunya PLT Dirut pada hari ini dan keuangan. Terima kasih banyak atas waktunya Pak. Semoga mitra-mitra ke depan dengan Komisi B sangat menunjang untuk PAD Kota Makassar. Sekira cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat hari ini resmi saya tutup.